Sebab-sebab kenapa bisa terjadi perselisihan di antara ulama. Ya, tadi kita udah panjang lebar tentang perbedaan. Sekarang kita mau mengetahui apa sih sebab-sebab terjadinya perbedaan di kalangan para ulama. Ini saya sarankan, saya nasihatkan kepada antum semua untuk merujuk kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau punya risalah yang berjudul Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Ya, ini bagus sekali buku beliau. Tapi di sini saya mengambil titik poinnya dari karangan Syekh Shalih Ibnu Utsaimin. Kalau saya lihat Syekh Shalih Ibnu Utsaimin itu lebih meringkas kitab yang ada risalah punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena hampir sama. Cuman punyanya Syekh Shalih Ibnu Utsaimin itu lebih diringkas. Beliau kasih judul Al-Khilaf Bainal Ulama. Al-Khilaf Bainal Ulama. Di sini ada 7 poin yang beliau sampaikan di risalah itu. Nanti silahkan aja dicari. Kalau Al-Khilaf Bainal Ulama saya belum mendapatkan PDF-nya. Tapi di Maktabah Syamilah itu insya Allah ada. Tapi kalau Raf'ul Malam insya Allah antum dapatin. Ya. Jadi 7 poin ini apa? 7 poin sebab para ulama itu berbeda pendapat. Yang pertama, ada suatu dalil yang mungkin belum sampai kepada ulama yang berbeda pendapat tersebut, yang dimana membuatnya salah dalam memberikan suatu hukum. Nah, ini sebab pertama terjadinya perselisihan di antara ulama, dan sebab ini bukan hanya kita dapati di era kita saja, bahkan di zaman para sahabat itu sudah mengalami sebab yang seperti ini. Dikisahkan ketika Amirul Mukminin Umar Ibnu Khattab melakukan perjalanan bersama rombongannya ke negeri Syam. Lalu di tengah perjalanan beliau mendapati kabar bahwasanya negeri Syam sekarang lagi mengalami ini namanya wabah taun. Lalu mereka berselisih. Bahkan Umar pun sampai ini meminta pendapat dari kalangan Muhajirin dan kalangan Ansor. Ini bagaimana nih sikap kita menyikapi ini? Apakah kita tidak cukup diam di sana atau kita keluar? Karena tadi Muhajir sama Ansor tidak mendengar suatu hadis dari Rasulullah, maka mereka tersebut memberikan keputusan bahwasanya kita boleh keluar, balik lagi ke tempat kita. Maka Abdurrahman bin Auf pun datang. Sahabat Abdurrahman bin Auf pun datang. Ketika itu beliau sampaikan kepada Umar dan kalangan sahabat Muhajirin dan Ansor bahwasanya beliau itu pernah mendengarkan satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sami'tum bihi fi ardin fala taqaddamu alaihi wa in waqa'a wa antum fiha fala takhruju firaran minhu." Jadi kata Abdurrahman bin Auf, kalau engkau mendengarkan ada berita tentang wabah taun, maka jangan pergi ke tempat tersebut. Jangan pergi. Tapi kalau engkau sudah berada di tempat tersebut, maka jangan keluar. Bayangkan satu hadis ini yang mendengarkan cuman Abdurrahman bin Auf, sementara ada Umar, ada sahabat dari Ansor dan Muhajirin tidak mendengarkan hadis tersebut. Kalaulah para sahabat saja yang hidup bersama Nabi, talakinya sama Nabi, mulazamahnya sama Nabi, tidak mendengarkan hadis tersebut, apalagi kita. Iya kan? Mungkin kita cuma hafalnya hadis Arba'in Nawawi misalnya. Oke lah, selesai khatam Arba'in Nawawi yang 42 hadis. Ngafal hadis Umdatul Ahkam yang ada 400 sampai 500 hadis. Itu kan hadisnya baru di Sahih Bukhari sama Muslim. Masih banyak ribuan hadis yang belum ada di Umdatul Ahkam. Oke lah, selesai Umdatul Ahkam, Bulughul Maram masih banyak hadis-hadis yang belum ada. Lalu masih ada Bukhari, ada Muslim, ada Tirmizi, ada Abu Daud, ada Nasai, ada Ibnu Majah, Darimi, Musnad Ahmad, Muwatta, ada Ibnu Hibban, Baihaqi, Tabrani dan segala macamnya. Nah, kalaulah sahabat saja tidak mendengarkan hadis tersebut, apalagi kita. Nah, inilah sebab pertama kenapa terjadinya perselisihan. Sebab yang kedua, sudah sampai hadis kepada orang tersebut, akan tetapi dia tidak mempercayai orang yang menyampaikan hadis tersebut. Jadi hadis itu sudah sampai nih,
Nah, hadis ini telah sampai ke dia, tapi dia tidak mempercayai. Yang membawa hadis ini tidak dipercayai. Nah, ini kisahnya sebagaimana yang diriwayatkan, kisahnya Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais pernah dijatuh talak oleh suaminya sebanyak 3 kali. Bayangkan, Fatimah binti Qais sahabiat pernah dijatuh talak oleh suaminya sebanyak 3 kali. Oleh karena itu suaminya ini mengutus seseorang untuk memberikan nafkah berbentuk syair. Syair itu gandum. Maka Fatimah binti Qais tidak menerima nafkah tersebut, dikembalikan. Lalu antara suami sama Fatimah binti Qais tadi mengadukan perkara tersebut kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah pun bersabda, ketahuilah yang namanya seseorang perempuan yang telah dijatuh talak 3 kali, maka tidak ada kewajiban bagi seorang laki-laki memberikan nafkah dan menyediakan tempat tinggal. Tidak lagi nafkah, tidak lagi suknanya, tempat tinggal tidak ada lagi. Karena apa? Karena yang namanya nafkah sama sukna tempat tinggal itu kalau perempuan dijatuh talak itu cuma berlaku bagi mereka yang lagi dalam keadaan hamil. Yang tak hamil maka tak dapat nafkah ini. Nah, lalu ketika itu Umar, sahabat Umar lagi nih, sahabat Umar pernah didatangkan perkara ini. Lalu Umar pun mengambil pendapat yang dimana bahwasanya perempuan walaupun dijatuh talak 3 kali, walaupun dalam keadaan tidak hamil, tetap wajib baginya diberikan nafkah dan diberikan tempat tinggal. Sampai dia mengatakan seperti ini Umarnya, anak truka qaula rabbina limroatin wala nadri ham amhiya nasiyat aula. Jadi kata Umar tadi, apakah kita meninggalkan perkataan Allah sementara kita mengambil perkataan Fatimah binti Qais, dan kita tak tahu nih apakah Fatimah itu memang mengatakan demikian sadarkah atau tidak. Nah, jadi kan walaupun hadis itu sampai, bisa jadi dia tidak mempercayai. Makanya ini bisa jadi kita dapati zaman sekarang kan ada hadis mungkin dianggapnya apa? Dhaif, ya. Hadisnya dianggap maudhu bahkan seperti itu. Lalu sebab yang ketiga, sudah sampai hadis itu udah sampai tapi lupa. Mungkin ya biasalah sebagai fitrahnya manusia. Manusia mempunyai fitrah yang itu dikatakan oleh para ulama al-insan makan khata' wan nisyan, tempat salah dan khilaf. Ya kan? Salah dan lupa, khilaf dan lupa. Jadi wajar-wajar aja. Mungkin sekarang saya sampaikan ini nanti lupa, itu wajar, manusia, namanya manusia kan. Nah, begitu juga para ulama, sampai hadis tapi bisa jadi lupa, apalagi ribuan hadis, puluhan ribu hadis. Nah, ini kisahnya ketika ada Umar lagi nih. Nah, Umar lagi, masya Allah, keistimewaan Umar itu masya Allah. Umar bersama dengan sahabat Ammar ibnu Yasir. Ya, ketika beliau berdua ini diutus oleh Rasulullah, diutus untuk melakukan suatu keperluan. Di tengah perjalanan, qadarullah, mereka berdua ditakdirkan oleh Allah junub di tengah jalan. Junub mereka berdua. Umar junub dan Ammar pun junub. Kan kalau posisi seperti ini bagaimana? Wajib mandi kan ya? Wajib mandi. Cuman masalahnya karena tidak mendapati air, seharusnya tayamum. Nah, cuman masalah di sini Umar sama Ammar ini berbeda pendapat. Ammar dia bertayamum, tapi tayamumnya tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi. Mungkin lupa. Kalau kita baca konteks hadisnya, kata Ammar, fatamarraqtu fis sa'idi kama tamarrahu adabah, katanya. Kata Ammar, aku itu berguling-guling. Jadi seakan-akan gini, beliau mengkiaskan mandi. Mandi itu kan harus airnya mencakup ini ya, mencakup ke seluruh tubuh. Mungkin beliau mengkiaskan kalau debu begitu juga, harus kena semua tubuh ini. Maka dia guling-guling ini, guling-guling. Kama tamarrah adabah, seperti sebagaimana hewan itu guling-guling juga. Tapi Umar tidak demikian. Umar diam aja, tidak sholat. Maka ketika balik ke Rasulullah mengadukan permasalahan tersebut, maka Rasulullah pun menjelaskan, menyampaikan yang betul seperti ini. Innama yakfika antaqula hakaza. Fadaraba biyadaihi darbatan wahidan summa masaha
ashimal alal yamin, zahiraini ala kaffaini ini semua wajahnya. Jadi kata Rasul, maka kalau engkau mendapati kasus demikian, yang benar seperti ini kata Rasulullah, cukup pukul sekali, ya, pukul sekali, lalu bertayamum. Tayamumnya bagaimana? Usap dulu ini tangan, usap tangan baru wajah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah beberapa lama kemudian, Ammar pun mengingatkan kembali kepada Umar, ya Umar, ingat enggak dulu kita ini pernah junub loh di tengah jalan. Ente tidak sholat sementara anak tuh guling-guling. Lalu kata Umar apa? Saya lupa, kata Umar. Lalu diingatkan oleh Ammar ibn Yasir. Makanya dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya mungkin hadis itu telah sampai lalu dia lupa. Seperti itu. Maka ini sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, sampai kepadanya dalil, akan tetapi pemahamannya yang berbeda. Dalil itu ada, ya, tapi dia berbeda. Apa yang dimaksudkan itu berbeda. Ini banyak sekali kita dapati kasusnya, banyak sekali. Jangankan ini jauh-jauh lah. Misalnya kata kuru aja, kata kuru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, 3 quru. Iddahnya perempuan ditalak. Quru ini quru yang gimana? Apakah haidkah atau tuhurkah? Iya kan? Dalilnya ada, tapi pemahamannya yang berbeda. Begitu juga ketika Imam Syafi'i sama Imam Malik berbeda pendapat tentang takdir atau tentang rezeki, tentang rezeki. Dalilnya ada tentang rezeki, tapi cuma berbeda pendapat bagaimana caranya mendapatkan rezeki itu. Imam Syafi'i mengatakan rezeki itu didapatkan dengan usaha, dengan bekerja. Kalau kita diam aja, tidur aja di rumah, game aja, enggak dapat kita rezeki. Tapi Imam Malik enggak. Bukan seperti itu Imam Syafi'i. Yang betul itu rezeki itu datang kepada kita. Kita diam aja itu rezeki itu datang. Wah, Imam Syafi'i tidak mau seperti ini. Beliau buktikan kepada gurunya. Lalu beliau keluar berusaha bekerja, akhirnya beliau mendapatkan upah 2 anggur. Balik ke Imam Malik. Setelah balik ke Imam Malik, beliau sampaikan, ini loh saya telah mendapatkan rezeki saya 2 anggur. Lalu satunya dimakan oleh Imam Syafi'i, satu lagi dikasihkan ke Imam Malik. Makanya Imam Malik ketawa. Betul kan kata saya? Saya nggak ngapa-ngapain dari tadi, diam aja di rumah ini, lalu dapat rezeki. Jadi ada dalil, tapi pemahamannya yang berbeda. Begitu juga para sahabat dulu, ketika memahami dalil hadis Nabi tentang ini, Banu Quraizzah, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi baini Quraizzah. Janganlah engkau sholat asar kecuali kalau kalian sampai di Bani Quraizzah. Ini ketika itu Rasul mengutus sahabat ke sana. Maka ketika di perjalanan para sahabat bingung. Udah masuk waktu asar. Lalu Bani Quraizzah tersebut belum sampai. Maka terjadilah dua kelompok. Kelompok pertama ada yang mengambil zahir dari hadis. Zahir dari hadis berarti tidak akan sholat asar sampai dia sampai ke Bani Quraizzah. Dan kelompok yang kedua mengatakan maksud dari Rasul itu bukan seperti itu, tapi maksudnya kita ini disuruh bergegas sampai ke Bani Quraizzah lalu sholat di sana. Kalau tidak sampai maka sholatlah di tempat tersebut. Bahkan Ibnu Hazm sendiri, Ibnu Hazm kan terkenal dengan mazhab Zahiriyah. Beliau mengatakan kalau gini, seperti ini, kalaulah saya hidup di zaman para sahabat, maka saya akan mengambil golongan para sahabat yang mengambil zahir hadis. Dalam artian beliau tidak akan sholat asar bersama para sahabat di tengah jalan. Sampai perkara tersebut ke Rasulullah. Lalu Rasulullah sedikit pun tidak menyalahkan. Yang ini betul, yang ini betul. Jadi kalau kita tahu sebab kenapa terjadinya perbedaan, insya Allah kita akan benar-benar bijak dan insaf dalam menghadapi perbedaan. Lalu sebab yang kelima, kata Syekh Shalih bin Utsaimin, sampai kepadanya dalil itu sampai kepadanya tapi sudah dimansuhkan. Dalil itu sampai tapi sudah dimansuhkan. Dimansuhkan itu maksudnya apa? Maksudnya sudah dihapuskan. Sementara orang ini tidak mengetahui bahwasanya dalil itu sudah dimansuhkan. Seperti misalnya ada hadis tentang tatbik fi ruku'.
Tatbik fi ruku itu sudah dihapuskan. Dengan apa? Dengan kita cukup meletakkan dua telapak tangan kita di atas lutut ketika ruku. Nah, itu ya sebab yang kelima. Sebab yang keenam, seseorang meyakini telah sampai kepada mustadil, sebuah dalil, akan tetapi si mustadil tersebut telah menyelisih dalil-dalil yang lebih kuat, baik dalil tersebut dari nas ataupun dari ijma. Mustadil itu orang yang beristidlal. Jadi ada yang namanya dalil dan ada yang namanya istidlal. Ya, dalil itu diambil dari nas. Kalau istidlal itu bagaimana cara kita berdalil, itu namanya istidlal. Mustadil berarti orangnya, pelakunya. Nah, di sini dia sampai kepadanya tadi, tapi dia menyelisih pendapat yang kuat, entah dari nas, entah itu dari ijma. Seperti misalnya pernah terjadi oleh Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas berpendapat bahwasanya yang namanya riba itu cuma ada di riba nasiah. Adapun riba fadl itu tidak ada. Apa itu riba nasiah? Apa itu riba fadl? Riba nasiah itu dia ribanya apa namanya itu tidak kontan lah, tidak yadun biyadin. Misalnya saya ini punya emas, antum punya perak. Mau saya kasihkan emasnya kepada antum, peraknya antum tinggalkan di rumah. Nah, ini jatuh ke riba nasiah. Riba fadl itu riba tambahan. Saya punya 1 gram emas, ini punya 2 gram emas. Ini riba, namanya riba apa? Riba fadl. Ibnu Abbas berpendapat bahwasanya yang namanya riba itu cuma nasiah. Adapun yang fadl tidak ada. Nah, ini kan telah menyelisihi dari apa namanya ijma para ulama, ya bahwasanya riba fadl itu ada. Nah, bayangkan sekelas sahabat aja jatuh perkara tersebut, apalagi kita. Nah, sebab yang terakhir, seorang alim berdalil dengan hadis dhaif atau beristidlal dengan istidlal yang dhaif. Ya, seorang alim ulama yang itu berdalil dengan dalil yang dhaif. Misalnya seperti apa? Sebagian ulama ada yang mensunahkan apa namanya salat tasbih. Ya, salat tasbih. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya hadis yang berkenaan dengan salat tasbih itu hukumnya hadis dhaif. Nah, maka dari sini setelah kita mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan di kalangan para ulama, maka kita sekarang bisa mengetahui bagaimana sikap kita terhadap perbedaan tersebut. Yang pertama, bagaimana sikapnya? Kita harus mengetahui tadi sebab-sebab yang tadi. Maka setelah kita mengetahui sebab-sebab tersebut, maka kita akan mudah dengan toleransi. Kita akan mudah memberikan uzur kepada mereka. Kenapa? Karena mungkin atas ketidakpemahaman mereka, kejahilan mereka. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita menyikapi yang kedua? Yaitu kita klasifikasikan, kita kelompok-kelompokkan mana yang perkaranya khilafiyah dan mana perkaranya yang usuliyah. Setelah kita mengetahui perkara tersebut, maka baru kita bisa melakukan apa namanya diskusi, menyampaikan yang benar seperti ini, dan tidak mudah gampang menyalahkan orang lain. Dan yang terakhir, kita harus saling menghormati satu sama lain, ya, menghormati satu sama lain. Kalau perkaranya perkara khilafiyah, maka kita harus berlapang dada, bertoleransi. Sebagaimana para ulama salaf dulu mengajarkan kepada kita cara toleransi yang benar.